Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, apa kabarnya? Kita berjumpa lagi di channel YouTube Abidi. Seperti biasa ya teman-teman ya. Saya akan berbagi seputar kisah dan pengalaman saya selama saya menderita penyakit anxiety, psikosomatik ataupun GERD. Kepada teman-teman, sebelum saya bercerita tentang pengalaman saya mohon teman-teman yang belum menonton video-video saya, alangkah baiknya tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, barangkali bisa bermanfaat. Sekarang saya ingin berbagi cerita, kisah dan pengalaman saya. Saya mohon tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Biar teman-teman bisa mengetahui seputar penyakit anxiety, GERD maupun psikosomatis. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sedang menderita penyakit ini. Jangan lupa juga saya mohon dukungannya kepada teman-teman setia di channel YouTube Abidi ini, klik loncengnya sebagai pemberitahuan atau notifikasi bila mana saya sedang meng-share atau membagikan video-video tentang kisah saya ini. Dan juga jangan lupa klik juga subscribe-nya ya teman-teman ya. Sebagai motivasi saya agar saya semangat untuk berbagi cerita seputar pengalaman saya, barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya doakan bagi teman-teman yang sedang menderita penyakit, saya doakan semoga kalian cepat diangkat penyakitnya dan cepat kembali sembuh seperti sedia kala lagi. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya hanya sedikit mengupas atau menceritakan tentang eh, anxiety ataupun psikosomatis ya teman-teman ya. Jadi penyakit anxiety mungkin teman-teman juga sudah banyak yang mengetahui apa sih itu penyakit anxiety psikosomatis. Yaitu penyakit anxiety psikosomatis itu penyakit mental atau pikiran ya teman-teman ya, penyakit mental yang disebabkan oleh pikiran yang berlebihan ataupun stres ataupun merasa tertekan itu teman-teman ya. Muncul yang namanya penyakit ini gitu ya. Nah, untuk teman-teman, katakanlah ya, karakter-karakter berikut ini yang sepengetahuan saya, itu mudah mungkin mudah kesenggolnya ya, gitu, mudah, keserangnya barangkali. Itu di antara teman-teman yang memiliki sifat atau karakter mungkin, itu yang katakanlah melankolis, itu ya teman-temannya, baperan, itu. Kedua laginya yang memiliki sifat perfeksionis, teman-teman ya. Kita ingin berusaha hidupnya sempurna. Itu teman-temannya. Terus yang berikutnya, katakanlah kita memiliki jiwa atau karakter yang introvert. Itu teman-teman ya. Itu. Karena apa? Antara masukan atau input dengan output itu tidak seimbang. Jadi gini misalkan teman-teman ya, ada orang terlalu ngomong berlebihan gitu ya, atau bercanda gitu ya, terlalu dipikirkan. Itu ya, hal-hal yang sepele teman-teman ya, gitu. Apalagi kita hidup di lingkungan yang toksik teman-teman ya. Itu sangat menurut saya sangat kurang bagus. Dihindari teman-teman. Anda yang terkena penyakit psikosomatis ini atau penyakit anxiety ini, hindari dulu lingkungan-lingkungan yang toksik. Ya, untuk apa? Untuk memudahkan proses penyembuhan. Nah, itu teman-teman ya. Karena apa? Karena Anda itu di saat Anda terserang penyakit ini, Anda itu komposisinya mungkin 85% itu harus banyak katakanlah menghibur diri, teman-teman. Membebaskan pikiran. Bukan berarti kita membebaskan lepas tanggung jawab ya, gitu. Nah, itu untuk memanage pikiran kita, teman-teman ya.
Lingkungan-lingkungan toksik itu memang sangat berpengaruh terhadap, mental kita nantinya ya, yang akan terus menggerogoti nih gitu mental kita, sehingga kita akan, eee, mudah terserang penyakit ini teman-teman ya, gitu. Jadi banyak di sini teman-teman ya. Jadi saran saya Anda bebaskan dulu pikiran, bukan berarti Anda tidak, memikirkan tanggung jawab Anda, gitu ya. Tetap Anda bekerja, tetap Anda bertanggung jawab sebagai suami, sebagai istri ya teman-teman ya. Tetap Anda melakukan aktivitas di kehidupan seperti biasa gitu. Cuman yang perlu digarisbawahi di sini nih buat teman-teman, itu pertama, Anda itu 90% harus banyak menghibur diri teman-teman. Jauhin lingkungan-lingkungan yang toksik. Untuk apa? Untuk mengurangi atau mempercepat proses penyembuhan. Itu ya teman-teman ya, itu. Terus berikutnya untuk teman-teman yang menderita penyakit psikosomatis ini, memang pengalaman saya dulu nih teman-teman ya, pada saat saya terlalu berlebihan memikirkan sesuatu hal, itu eh, memungkinkan akan mendatangkan gejala, gejala di dalam tubuh kita ya teman-teman ya. Gitu. Pikiran yang berlebihan itu teman-temannya, stres yang berlebihan, kemungkinannya banyak memunculkan penyakit. Itu teman-teman. Kemungkinannya penyakit yang pertama menurut pengalaman saya adalah hipertensi teman-teman. Itu. Mudah sekali kita itu kalau lagi stres, pikiran berlebihan, itu kita akan terserang yang namanya hipertensi. Setelah itu Anda juga mungkin ya gitu akan terkena juga yang namanya penyakit asam lambung ya teman-teman ya. Karena naik di saat kita kenceng berpikir, asam lambung di kita itu langsung naik ya teman-teman ya. Dan akhirnya kita gejala-gejala yang muncul banyak. Dan berikutnya juga nih teman-teman, eh, jantung gitu ya. Itu jantung itu teman-temannya pada saat kita berpikir berlebihan itu jantungnya cepat teman-teman. Cepat gitu ya. Gitu. Cepat. Kadang-kadang kita itu langsung pusing ke kepala dan mual teman-teman ya. Itu gitu. Jadi alangkah baiknya sekali lagi buat teman-teman yang memiliki penyakit anxiety psikosomatis ini, pertama biar Anda bisa mempercepat kesembuhan, hindari yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman ya. Berusaha untuk menghibur diri, berusaha untuk mencari atau mengembangkan bakat atau hobi-hobi yang bermanfaat nih, yang bisa menyenangkan pikiran dan hati kalian ya. Itu dari psikosomatisnya teman-teman ya. Intinya menjaga pikiran teman-teman ya, menyeimbangkan pola pikir. Itu. Adapun kita penyakit yang muncul ya teman-teman ya, kita itu misalkan katakanlah nih yang saya rasakan penyakit juga seperti GERD ya atau asam lambung ya teman-teman ya. Itu asam lambung juga memang benar adanya teman-teman ya. Itu bisa memicu penyakit-penyakit yang lainnya. Yang saya rasakan seperti itu. Makanya di sini kita itu kalau sudah yang namanya terkena penyakit asam lambung ini ya, sensasi-sensasi itu seakan-akan kita bermunculan teman-teman ya, gitu. Alangkah baiknya coba Anda jangan banyak nebak-nebak ya, mengira-mengira, coba Anda periksakan langsung ke dokter spesialis penyakit dalam. Biar cepat terdeteksi sebenarnya penyakit apa yang Anda rasakan itu, ya. Kalau menurut dokter spesialis penyakit dalam, Anda itu katakanlah normal atau sehat, nah itu ya teman-temannya, artinya murni hanya penyakit lambung, ya sudah Anda fokus obatin ke dokter spesialis penyakit dalam dan aturan-aturannya ditaati ya teman-teman ya, seperti menjaga pola makan itu teman-teman ya gitu. Karena saya rasakan seperti itu. Dulu saya pada saat terkena asam lambung dinasehatin sama dokter itu sempat saya ngeyel teman-teman ya, pantangannya itu sempat saya langgar beberapa kali. Itu luar biasa teman-teman, dampaknya langsung kumatnya ya teman-teman ya. Mungkin karena kita itu kan lama ya teman-teman, saya kangen akan sambel santan ya teman-temannya. Selama saya menderita penyakit ini kan saya itu benar-benar yang namanya makanan itu dijaga sekali teman-teman ya, menghindari pecin, asin gitu ya. Kita orang Indonesia lidahnya seperti
biasa-biasa ya, pengen bakso itu ya teman-teman ya, pengen mie ayam, itu mungkin karena saya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun teman-teman, akhirnya saya berusaha untuk mencoba-coba. Ternyata memang satu kali sih nggak masalah teman-teman, satu kali saya merasa, alhamdulillah aman, berarti saya udah sembuh. Saya nyoba berikutnya nih teman-teman, ternyata saya makan katakanlah makan bakso ya gitu, dengan saus aja, nggak dengan sambal. Ya Tuhan, itu kambuhnya lumayan lama teman-teman ya, bisa beberapa hari itu teman-teman ya. Jadi tolong taati, aturan dari dokter, teman-teman. Kita introspeksi diri, kita pengen sembuh, ya katakanlah kita juga harus berusaha ya, untuk apa, menjaga pola makan. Itu teman-teman ya. Jadi di sini butuh kedisiplinan nih, gitu, tanggung jawab dari pribadi kalian sendiri, gitu ya. Saya rasakan memang gitu, sekali dua kali, saya sebulan sampai 1 tahun lebih itu makanan-makanan yang katakanlah enak itu saya nggak, udah dihindari teman-teman. Lama-kelamaan saya bete juga, bosen juga, pengen coba-coba. Satu kali berhasil, alhamdulillah nggak apa-apa. Begitu kedua kalinya teman-teman, lumayan luar biasa gejala-gejalanya ya. Dari situ akhirnya saya berpikir, karena saya pengen sehat ya teman-teman ya, nggak apa-apa saya terima tentang kenyataan atau keadaan ini. Demi apa? Demi saya untuk kesembuhan selamanya teman-teman ya. Nggak apa-apa gitu. Mungkin ada kalanya kita untuk rehat dulu, untuk istirahat dulu teman-teman ya. Saya sendiri mungkin berusaha untuk menjaga dan mengikhlaskan. Itu teman-teman ya, benar-benar saya punya rasa tanggung jawab karena pada saat kambuh luar biasa nggak enaknya teman-teman ya. Penyakit ini banyak sekali teman-teman ya, gejala-gejalanya yang muncul bila mana Anda kambuh nih, entah penyakit asam lambungnya, entah penyakit katakanlah cemasnya itu teman-teman ya. Jadi itu saran saya teman-teman. Di sini kedisiplinan di dalam menjaga pola makan, disiplin juga dalam menjaga pemikiran ya, atau pola pikir gitu. Itu mungkin teman-temannya. Intinya di sini tetap kepada teman-teman semuanya, eee, tetap berusaha ya, tawakal, ikhtiar ya teman-temannya. Jangan menyerah, karena saya pun kalau menceritakan banyak ya teman-teman ya, saya berusaha untuk sembuh itu ya, entah lewat itu jalur medis, kedokteran, hampir beberapa spesialis, dokter spesialis sudah saya datangi, dari herbal, hampir beberapa juga makanan dan minuman herbal saya konsumsi, gitu. Dari katakanlah pijet, pijet saraf, totok saraf, bekam ya teman-teman ya, gitu. Terus ruqyah, ruqyah syar'i gitu ya, udah saya laksanakan semua teman-teman. Termasuk saya juga menjaga pola makan, saya juga menjaga yang namanya kedisiplinan berpikir, itu teman-teman ya. Lakukan saja semuanya teman-teman, demi kesembuhan. Hargailah kesehatan. Bersyukur teman-teman yang sekarang masih sehat. Jangan aji mumpung sehat teman-teman tidak menjaga kedisiplinan di dalam makan ataupun berpikir. Jaga teman-temannya. Lebih baik kita pencegahan ya teman-teman ya. Itu saja mungkin teman-teman sedikit kisah, sedikit pengalaman saya ya, selama saya menderita penyakit ini, luar biasa lika-likunya teman-teman ya. Semoga sekali lagi saya mendoakan bagi teman-teman yang masih sakit saat ini, Anda ingat jangan menyalahkan Tuhan. Jangan berkecil hati. Anda pengen, mohon maaf nih, menyakiti diri sendiri, Anda pengen bunuh diri karena penyakit nggak sembuh-sembuh, karena Anda merasa sudah lelah dan capek. Jangan teman-teman. Itu bukan solusi. Karena apa? Sekarang teman-teman, dipikir lagi secara logika. Kalau Anda mengakhiri hidup, apakah selesai Anda nanti di akhirat? Ingat, di dunia itu hanya lintasan teman-teman. Kita itu endingnya itu nanti di akhirat. Jadi selagi Anda ya masih ada nafas, cobalah Anda banyak-banyak beramal, banyak-banyak melakukan kebaikan dan kebajikan teman-teman. Itu, jadi mindsetnya kita rubah ya. Jangan kita langsung menyerah. Kalau kita menyerah, belum tentu selesai di sini, karena kita masih diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi justru sekarang berpikir, pola pikir kalian ini dirubah mindsetnya.
saya ini lagi terserang kayak gini, perbanyaklah ibadah-ibadah ya kalian teman-teman ya, kebaikan, kebajikan itu teman-teman ya. Kenapa? Kita ikhlaskan, kita pasrahkan. Kalau saya misalkan meninggal, ya sudah kita pasrahkan. Kalau kita masih karena kita itu milik dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan kembali ke sana. Yang ditakutkan teman-teman apa? Yang ditakutkan teman-teman, jujur saya takutnya itu kan apa? Takut meninggal itu kan amal perbuatan saya belum siap. Itu. Jadi sekarang berpikir, ya siapkan dari sekarang mumpung Anda masih ada nafas. Itu ya teman-teman ya. Biar Andanya semangat, motivasi agar Anda bisa untuk berusaha agar Anda supaya semangat untuk mengobati penyakit ini ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang jika seseorang tersebut tidak bisa merubahnya sendiri. Ya, jangan lupa usaha, tawakal, berdoa. Itu teman-temannya. Mungkin itu saja sedikit eh, obrolan ringan saya saat ini. Barangkali bisa bermanfaat nih buat teman-teman semuanya. Mungkin cukup sampai di sini saja ya teman-temannya. Nanti kalau ada kesempatan kita sambung lagi di session berikutnya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.